spesial karena memang banyak keluarga anak-anak muda merayakan Valentine dan seringkali identik dengan apa Valentine? Identik dengan apa ya kalau Valentine-nya? Kalau belum pernah merayakan Valentine seumur hidup? Belum? Yang benar, jomblowati masa nggak pernah merayakan Valentine bersama kekasihnya? Oke, nah hari kasih sayang identik dengan apa? Baju warna pink, coklat, bunga, ya kayak gitu. Nah, minggu ini kita akan membahas tentang masalah bucin. Nah, ini istilah yang anak-anak muda yang pasti anak-anak muda tahu tentang istilah bucin atau budak cinta. Oke. Nah, tapi bucin juga bisa berarti bukti cinta. Oke. Nah, makanya Februari bulan bucin, bulan cinta, bulan cinta. Nah, tetapi di bulan cinta ini, di bucin ini, kita akan membahas bucin versus bucin. Jadi di antara bulan cinta kita akan membahas tentang budak cinta atau versus bukti cinta. Nah, ini bedanya tipis sekali. Semua manusia yang hidup di dunia ini butuh cinta, betul? Ada nggak yang nggak perlu cinta? Ya, kita perlu semua butuh cinta, kita perlu cinta. Tahukah bahwa cinta kasih adalah kebutuhan dasar manusia yang harus ada dalam setiap manusia. Tanpa kasih, manusia tidak mungkin bisa hidup. Tanpa kasih sayang, manusia tidak mungkin bisa hidup. Jadi kalau kita pelajari tentang sifat dasar manusia, kebutuhan dasar manusia itu adalah kasih. Orang bisa hidup tanpa uang, tapi orang tidak bisa hidup tanpa cinta kasih. Orang-orang dulu bisa hidup tuh tanpa uang kan? Betul kan? Bisa hidup. Kita bisa hidup tanpa uang? Bisa. Makanya uang bukan segalanya. Oke, uang tidak bisa membeli kesehatan. Uang tidak bisa membeli cinta. Uang bisa membeli seks. Tapi uang tidak bisa belikan cinta. Uang bisa beli ranjang yang paling mewah. Tapi uang tidak bisa beli tidur yang nyenyak. Uang bisa beli darah. Bisa ke rumah sakit beli darah kalau kita kurang. Tapi uang tidak bisa beli kehidupan dan nyawa. Itu semua manusia, uang semua terbatas kok. Semua uang terbatas kok. Uang tidak bisa beli semuanya. Uang bisa beli makanan yang paling enak? Bisa. Tapi uang tidak pernah bisa beli selera makan. Betul? Coba lagi kepala lagi pusing. Mau ada babi hong kek, mau ada B2 kek. Kita nggak selera. Karena kita lagi pusing, lagi nggak nafsu makan. Uang bisa beli makan enak, tapi uang tidak bisa beli selera makan. Uang sangat terbatas, tapi uang tidak bisa beli cinta. Nah, orang tidak bisa hidup tanpa cinta. Nah, kita akan bahas tentang satu ayat dalam Kidung Agung. Kidung Agung. Kita mungkin jarang baca kan kitab ini? Jujur, ayo. Kita jarang baca kitab Kidung Agung. Kitab Kidung Agung agak porno bahasanya. Masa ada tulisannya buah dada, ada tulisannya kayak begini, kok porno ya? Kitab Kidung Agung ya? Katanya Alkitab harus mengajarkan suci yang baik, tapi kok bahasanya gitu sih Kidung Agung? Nah, Kidung Agung adalah kitab puisi. Jadi kita harus mengerti maksudnya dituliskan ayat itu. Jadi kalau kita membaca kitab puisi, kita tidak bisa tafsirkan secara harafiah, secara benar-benaran. Contoh misalkan kalau kita belajar bahasa Indonesia, ada namanya majas, ya kan? Ada perumpamaan dan segala macam. Dikatakan wajahmu bagaikan rembulan. Apakah mukanya kayak bulan? Bulan itu indah kalau dilihat dari bumi. Tapi kalau kita pergi ke bulan, bulan jelek kan, bopengan kan? Betul nggak? Bergelombang kan? Nah, itu adalah kiasan. Nah, makanya kita perlu untuk kita bisa memahami kitab-kitab puisi. Kidung Agung termasuk dalam kitab puisi. Kidung Agung 8 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 kita akan membahas tentang masalah cinta. Oke.
Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Amin. Amin. Yang jomblo pura-pura ada. Yang jomblo pura-pura tegang. Benar, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Wah, keren ya. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Wah, ini dia nih, air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta. Keren. Langsung diketik nih, kirim nih. Ini bagus nih ayat nih. Boleh kirim ke pacar nih. Ini akhirnya dapat pencerahan nih dari ibadah NGC. Oke, dikatakan bahwa air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tidak dapat menghanyutkannya. Perhatikan, sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun dia pasti akan dihina. Kalau orang yang tidak mengerti tentang apa itu cinta, akhir hidupnya ia akan dihina. Nah, cinta kuat seperti maut. Makanya tidak heran ada orang yang jadi budak cinta. Karena cinta itu kan, kalau kita terus mendalam, akan semakin kuat kan cinta kan? Betul nggak? Makanya cinta kuat seperti maut. Tidak heran kalau orang dikasih tahu ya karena udah cinta, udah jadi bucin, udah jadi budak ya cinta. Mau dikasih apapun, gua nggak mau dengar. Itu kan menurut lu. Ini kan menurut lu. Itu kan menurut gembala. Itu kan menurut pendeta. Jangan lakukan, itu bahaya. Kamu jangan pacaran dengan orang itu. Allah, enggak lah, dia nggak seperti itu ke orangnya. Karena udah jadi budak cinta. Cinta kuat seperti maut. Nah, hari ini adalah hari Valentine's Day, hari kasih sayang. Tapi tahukah bahwa anak-anak muda hari ini banyak mereka yang pesta seks dan melakukan seks bebas, dan mereka tidak tahu apa itu cinta yang sesungguhnya. Setiap tanggal 14 Februari, remaja-remaja Amerika dan Eropa melakukan free sex di hari Valentine. Remaja-remaja. Tapi setelah mereka besok paginya, mereka mengalami penyesalan yang luar biasa. Mereka mengalami tangisan yang luar biasa anak-anak remaja. Karena kenapa? Anak-anak remaja putrinya perempuan yang sudah kehilangan keperawanan mereka. Dan pacar mereka yang katanya I love you, I love you, I love you, mereka tinggalkan. Makanya remaja-remaja di Amerika mungkin di bawah 10% yang masih virgin, yang masih perawan. Mungkin tidak sampai 5% mungkin. Karena mereka berkita beranjak remaja. Mereka melakukan hubungan seks dengan pacar mereka. Mereka pikir itu cinta. Mereka diperbudak oleh cinta. Nah, sekarang kita melihat dalam Alkitab, ada seorang yang hebat, yang dikaruniai Tuhan dengan kekuatan yang luar biasa. Tapi sayang ia menjadi budak cinta. Dia adalah seorang yang bernama Simpson. Simpson yang badannya besar jatuh di tangan perempuan yang bernama Delilah. Nah, Hakim-Hakim 14 ayat yang ketiga, orang tuanya udah pernah ngomong. Nih, orang tuanya ngomong begini. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepada Simpson, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga kau pergi mengambil istri dari orang-orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi Simpson jawab kepada ayahnya apa? Ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai. Nah tuh, nggak mau dengar nasihat orang tua. Simpson ngotot, ambillah dia, sebab dia kusukai. Aku cinta papa, aku cinta perempuan itu papa, mama. Cepetan, ayo, udah berarti mau kawin, ayolah, cepetlah. Udah gak tahan ini mah, ayolah cepetan. Udah, nanti beritahu jujurannya berapa lah pokoknya, ayolah pokoknya, ayo cepetan. Udah gak tahan mau nikah. Makanya Tuhan bilang, janganlah kamu menikah dengan orang-orang yang tidak beriman. Dalam Korintus dikatakan demikian, zaman dulu pun begini.
Begitu diajarkannya. Jangan engkau bergaul dan jangan engkau menikah dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Nah, pasal 14 ayat 3 ngomong begitu. Dua pasal selanjutnya, pasal 16 ayat yang ke-16. Simson kan memperdaya si Delilah kan. Wah, nggak dikasih tahu kekuatannya. Oke, nggak dikasih tahu kekuatannya. Tapi setelah perempuan itu berhari-hari loh ngerengek, ayolah Koko Simpson, ayolah abang Simpson, kekuatannya di mana sih? Kekuatannya di mana sih? Dia kalau Simpson anak Betawi kan di ketek ya kan? Di ketiak, wah itu mah ngaco lah, itu mah hanya film. Nah, lalu akhirnya setelah berhari-hari merengek, ayo Bang, kasih tahu kekuatannya di mana. Sekali tahu kekuatan di mana. Berhari-hari. Karena awalnya kalau aku diikat dengan tali yang baru yang belum pernah dipakai, maka aku akan menjadi lemah. Terus akhirnya Simpson tertidur, diikat tangannya pakai tali yang belum pernah dipakai. Lalu ketika orang tentara Filistin datang, dibukanya tali itu. Berarti kan kuat. Berarti kan berapa kali kan si Delilah dibohongin sama si Simpson kan. Lalu akhirnya ayat ini muncul setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak dia. Ia tidak dapat lagi menahan hatinya sehingga ia mau mati rasanya. Mau mati rasanya ya kan? Itulah cinta. Cinta kuat seperti malut kan? Mau mati rasanya kan? Iya. Makanya firman Tuhan iya dan amin. Kita perlu berhati-hati memahami apa itu cinta yang sebenarnya. Kalau kita tidak memahami cinta, kita akan jadi budak cinta. Tapi kalau kita mengerti tentang cinta, kita akan membuktikan cinta. Oke, nah dikatakan bahwa seperti mau mati rasanya. Mana tahan Simpson dia, ya kan? Badan mau gede, mungkin 2 kali lipat Aderai mungkin. Badannya besar sekali. Bayangin kuda aja diangkat. Berhadapan dengan 300 tentara Filistin. Dengan rahang keldai, dia pukul semua 300 itu, pasukan berbudal. Mati semua kuda, dia angkat, dibanting sama dia. Bayangin, tenaganya segede apa? Dia berantem dengan singa, dirobek mulut singa. Makanya dia bikin teka-teki kan dengan orang Filistin kan. Yang manis keluar dari apa gitu. Dari binatang, ya kan? Akhirnya susah untuk menjawab orang-orang Filistin. Singa dirobek, dibunuh sama dia. Singa loh, bukan kucing. Kalau kucing bisa kita juga, ya kan? Ya singa loh, ketemu singa aja kita udah gemeteran. Kita bisa kencing di celana mungkin. Gue takut tuh pucat langsung. Hitam tiba-tiba langsung jadi putih, gitu. Karena takut kan. Tapi Simpson hadapin dirobek mulutnya, dipukul kepalanya. Oh bayangin kuatnya ditampil. Tapi mana tahan hatinya. Digoda sama perempuan yang bernama Delilah sehingga ia mau mati rasanya. Maka Simpson ceritakan rahasia kekuatannya. Ketika dia kasih tahu, rambutku ini belum pernah dipotong. Apabila rambutku dipotong, aku pasti akan lemah. Pada waktu Simpson tidur, Delilah potong rambutnya. Dipotong rambutnya, bahkan sampai licin katanya. Dibotakin. Jadi dia pastikan betul-betul bahwa Simpson itu betul-betul hilang kekuatan. Karena Delilah itu diutus sama Filistin untuk bisa ngerayu si Simpson. Begitu rambutnya udah cukur, lalu akhirnya Delilah, ayo, Simpson tentara Filistin datang. Wah, aku akan seperti biasanya, aku akan kuat. Begitu ini, kok lemah ya? Kok aku nggak berdaya ya? Diikatlah tangannya. Lalu akhirnya dimasukkan ke penjara, dicungkil kedua matanya. Dia akhirnya menjadi buta. Lalu akhirnya dia harus kerja dalam pengirikan.
pengiringan gandum, dia kerja dipaksa. Sampai akhirnya Filistin mengadakan pembesar-pembesarnya pada mengadakan pesta yang besar. Nah, diundanglah Simson keluar dari penjara untuk ngelawak, untuk bikin hiburan buat di depan pembesar-pembesar. Simson rambutnya udah mulai tumbuh di kepalanya karena udah cukup lama mungkin di penjara. Dalam keadaan buta, dia meraba kedua tiang. Lalu akhirnya Simson berkata gini, Tuhan, berikanlah aku kekuatan satu kali ini aja. Biarkanlah aku mati bersama dengan orang-orang Filistin ini. Lalu dia meraba kedua tiang. Lalu akhirnya kekuatan Tuhan mengalir dalam tubuhnya. Dirubuhkan tiang itu. Lalu akhirnya Simson mati. Dan semua pembesar-pembesar, raja-raja Filistin itu mati semua. Bayangkan, coba kalau Simson nggak tergoda sama Delilah. Coba Simson tahu apa itu cinta. Dia mungkin akan menjadi hakim Israel untuk jangka waktu yang panjang. Tapi dia bermain-main dengan anugerah Tuhan. Dia bermain-main dengan kekuatan yang Tuhan kasih buat dia. Dia lemah, dicinta. Sedangkan bukti cinta itu pernah saya bahas di dalam kitab Hosea. Saya nggak akan bahas lagi. Hosea dengan Gomer. Gomer seorang pelacur. Tapi Hosea disuruh oleh Tuhan untuk mengawini seorang pelacur yang bernama Gomer binti Diblaim. Lalu akhirnya menikah. Lalu akhirnya Gomer pun terus bermain dengan pengusaha-pengusaha pada zamannya, ya kan, melacurkan diri sampai akhirnya sudah tidak bisa lagi untuk ditebus. Dilelanglah si Gomer. Lalu akhirnya Hosea menebus Gomer karena Hosea mencintai Gomer. Makanya Hosea dan Gomer melambangkan Hosea adalah kasih Tuhan, sedangkan Gomer adalah orang Israel yang sulit untuk dikasihi oleh Tuhan. Itulah gambaran hubungan Tuhan dengan Israel. Nah, saya akan bahas itu. Saya akan bahas tentang satu orang yang bernama Rut. Siapa yang sudah pernah baca kitab Rut? Cuma 4 pasal loh. Cuma 4 pasal. Di rumah baca. Ini kitab yang bagus sekali. Anak-anak muda baca kitab Rut. Oke? Jangan baca Samson. Ya. Jangan baca Salomo yang istrinya banyak. Ya, jangan. Ya, maksudnya untuk jadi pelajaran oke, gitu. Nah, tetapi baca kitab Rut itu bagus sekali. Nah, Rut dan Boaz. Rut 1 ayat 1 sampai 5 dikatakan pada zaman para hakim pemerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istri dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek. Nama istrinya adalah Naomi. Nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai di Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Lalu mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Nah, tetapi kata Rut, karena memang anaknya laki-laki 2 mati, tinggal Naomi dan juga Orpa dan Rut. Naomi bilang gini, Orpa, Rut, kamu adalah mantu saya. Gini aja deh, kamu pulang aja ke negeri kamu. Lalu akhirnya Orpa nurut. Oke mama, saya pulang. Saya pulang ke negeri asalnya ke Moab. Lalu akhirnya Naomi pun menanyakan hal yang sama kepada Rut. Rut bilang gini, aku tidak mau. Aku tidak akan pernah meninggalkan ibuku. Makanya ayat ini muncul. Tetapi kata Rut, jangan mendesak aku meninggalkan engkau dan pulang tidak dengan mengikuti engkau.
Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Ini ayat yang bagus sekali. Ini boleh sungguh-sungguh ayat ini menginspirasi para wanita. Betul-betul dia menjadi setia kepada mertuanya. Meskipun suami dari Ruth sudah meninggal, tapi dia tetap setia mengikuti Naomi mertuanya. Nah, Ruth akhirnya bekerja di ladang Boas. Boas akhirnya seorang pengusaha ladang gandum, ya kan? Nah, Ruth bekerja di situ memungut jelai gandum yang jatuh. Oke? Lalu akhirnya Boas jatuh cinta dan akhirnya Boas menikah dengan Ruth. Kesetiaan Ruth menjadikan dirinya sebagai orang yang dipakai Tuhan menjadi pembawa garis keturunan Yesus Kristus. Perhatikan baik-baik. Karena Ruth setia kepada Naomi, Ruth akhirnya menikah dengan Boas. Dan akhirnya Yesus Kristus pun dilahirkan dari keturunan Ruth yang setia kepada Tuhan. Ayatnya Ruth pasal yang keempat, ayat yang ke-21 dan ayat yang kedua. Ini pasal yang terakhir dari kitab Ruth dan ayat yang terakhir dari kitab Ruth. Salmon memperanakan Boas, Boas memperanakan Obed, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Daud. Terus dari silsilah Daud sampai Yesus Kristus kan? Betul? Tapi dari silsilah Yesus Kristus itu ada seorang perempuan yang bernama Ruth yang menikah dengan Boas. Hebat ya? Perempuan yang setia zaman sekarang susah dicari. Zaman sekarang suaminya lagi kere dikit, tinggalin. Gua cari sama yang lain yang lebih kaya, menganggap bahwa uang adalah segalanya. Hei, jangan kita diperbudak oleh cinta. Cinta itu kuat seperti maut. Kalau kita tidak tahu apa itu cinta, kita akan dihanyutkan oleh cinta. Meskipun kita kasih harta benda kita buat atas nama cinta, kita pun akan dihina oleh. Jangan sampai kita diperbudak oleh cinta. Ciri-ciri diperbudak oleh cinta, yang pertama dibutakan untuk tidak melihat sisi negatifnya, sisi jeleknya. Jadi kalau yang pacaran, meskipun long distance relationship, LDR, jarak jauh, kenali sifatnya. Jangan sembarangan cinta. Dan kalau kurang yakin nih sama cewek ini nih, jangan cepet-cepet nikah. Yang perempuan, kalau belum yakin dengan cowok saya ini, jangan cepet-cepet nikah. Karena gini, jangan karena saya kan udah 20 lebih, mau hampir 30, masa gue belum kawin-kawin? Gue kan perempuan. Lebih baik terlambat nikah daripada menikah tapi kita mandi dengan air mata, kita cuci muka kita dengan air mata, nangis terus. Suami saya dulu waktu pacaran kayak gitu, sekarang udah ini main tangan, main pukul saya, aduh sakit. Saya dipukulin sampai babak belur kayak gini. Tuh lihat. Semua dalam pacaran, semua manis-manis. Sifat asli belum keluar. Tapi kalau udah keluar, nyesel, nangis, mau ngomong adu sama mama, atau mungkin nyanyi lagu lama. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Ya kan? Nyanyi lagu ini aja, Tuhan nyesel. Sekarang udah nikah di gereja, nggak boleh cerai. Mumpung sebelum nikah, buka mata lebar-lebar, belajar kayak ikan koki, matanya gede, lebar-lebar, perhatiin gitu. Oke, kalau udah nikah, tutup mata rapat. Gak boleh melihat cewek-cewek cantik, centil, gak boleh. Pasang kacamata kuda, lihat pada istri. Gak boleh melihat cewek sedikit, wah roknya mini,
wah, nggak boleh. Pasang kacamata muda, lihat hanya kepada istri. Betul? Kalau laki-laki hanya ngeliat ini, oh aku cinta dia, tahu nggak mau apa? Bodinya seksi. Kayak gimana sih? Bodinya seksi. Ya, oke. Kamu nikah dengan dia, oke? Nikah, hamil, punya anak. Oke. Enggak lagi begini kan? Tapi tadinya langsing jadi langsung. Lihat, sekarang ini orang yang nikah hanya karena fisik, suatu saat dia akan kecewa. Kalau istrinya sudah tidak lagi menarik seperti keinginannya, dia akan bermain dengan perempuan yang lain. Jangan melihat fisik, ganteng, cantik, bodinya bagus, jangan. Tapi benar-benar kalian cinta. Terus, jangan melihat kekayaannya. Menganggap bahwa menikah dengan orang kaya pasti bahagia. Siapa bilang? Gak gitu. Banyak saya temukan dalam pelayanan teman-teman saya. Pengen menikah dengan orang kaya, aku pasti akan senang dan bahagia. Udah nikah, dipukulin sama suaminya. Bilang ini, lu nikah sama gua kan karena pengen harta gua kan? Gak enak kan denger gitu kan? Bayangin, lu nikah sama gua pengen harta gua kan? Aduh, lu matre kan? Susah kan? Siapa bilang nikah sama orang kaya pasti bahagia? Jangan lihat apa yang di depan mata, penampilannya. Semua pasti akan kecewa kita nanti. Tapi lihat bagaimana orang itu memperlakukan teman-temannya, memperlakukan orang lain, memperlakukan orang tuanya. Yang keempat, jangan dibohongin. Jangan mau dibohongin, percaya aja. Oke? Saya paling benci seumur hidup saya lagu ini. Ada satu lagu yang paling saya benci. Nih, lagunya kayak gini nih. Tuh. Pernah dengar lagu ini? Yang minta, aku cuma punya hati. Kamu berbohong, aku pun percaya. Kamu lukai, aku tidak peduli. Coba kau pikir, di mana ada cinta seperti ini? Kau tinggalkan aku tetap di sini. Kau dengan yang lain, ku tetap setia. Tak usah tanya kenapa aku cuma punya hati. Cinta sama goblok mirip. Bener ini lagu. Perhatikan baik-baik, ini lagu tidak mendidik. Jengkel saya bener nih lagu. Di radio orang ini saya matiin betul. Kesel sih. Ini kok jadi cewek goblok banget. Kok kamu berbohong, aku percaya. Ya Tuhan, kamu lukai, aku tidak peduli. Ini cinta sama goblok tipis banget bedanya. Aduh Tuhan, saya mikir, ini lagu kok ada yang seperti ini ya? Kalau saya mungkin jadi produser, saya tidak akan meluruskan lagu. Ngapain ini ngancurin generasi muda loh lagu ini? Saya bilang, saya tidak peduli kalau penyanyinya dengar rekaman saya. Coba pikirkan lagi nyanyi lagu seperti ini. Itu takut saya tanya, kenapa aku cuma punya hati? Hah? Hati? Hatimu hanya untuk cinta yang seperti itu? Ya ini kan hati bucin kan, budak cinta kan. Tapi lagu ini tidak mendidik sama sekali. Seringkali cinta sama goblok bedanya tipis. Nah itulah bucin. Aduh, ada bagusnya bila kita memperhatikan kriteria orang Jawa. Perhatikan, saya bukan orang Jawa loh. Tapi ada satu kriteria orang Jawa yang perlu untuk kita bisa perhatikan baik-baik. Yaitu 3B. Yaitu bibit, bobot, bebet. Pernah dengar 3B ini? Bibit, bobot, bebet. Nah, bibit itu bawaan lahir. Asal usul, garis keturunan, orang tuanya seperti apa. Lihat baik-baik. Karena buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kecuali buah kelapa jatuh di laut lalu akhirnya hanyut. Nah itu jauh dari pohonnya.
Nah, tapi buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Watak atau karakter adalah sesuatu yang berpotensi diturunkan dari orang tuanya. Sehingga sifatnya kurang lebih mirip dengan orang tuanya yang membesarkannya. Karena genetika dan pola asuh orang tuanya itu pasti berpengaruh kepada anak. Betul nggak? Ya kan? Karena namanya produk dari keluarga. Oke, nah hasil didikan orang tuanya, gen orang tuanya itu pasti nurun. Kita perlu lihat bibitnya. Siapa orang tuanya? Kalau kita perhatikan orang tuanya sombong, belagu, suka merendahkan orang, gennya nurun ke anaknya. Terus selain gen, pola didik orang tuanya pasti akan nurun sama anaknya kan? Bapak emak gua ngajarin harus merendahin orang. Nah, ikut kan? Anaknya kan? Karena pola didik, pola asuh, bibitnya lihat. Yang kedua bobot. Bobot itu pengetahuan orang tersebut, kualitas diri orang tersebut, imannya gimana sama Tuhan, kecakapannya, dia kerjanya gimana, dia bekerja apa nganggur, rajin apa males, itu bobotnya. Jadi kalau bibit kan dari keluarganya, kalau bobot dalam dirinya, kualitas di dalam dirinya. Oke, yang ketiga bebet. Bebet itu kesiapan mental atau kesiapan untuk memberikan nafkah untuk keluarganya kelak. Bisa jadi bebet ini diartikan seberapa mandiri ia bisa berdiri tanpa orang tuanya. Oke, jangan bentar-bentar mama, bentar-bentar papa, masih kayak anak-anak. Kayak gitu menikah, wala. Ribut dikit pulang ke mama, ribut dikit pulang ke orang tua. Wah, susah ya kayak begitu. Ya gimana mau dewasa? Ya kan? Nah, lihat bibit bobotnya. Perhatikan baik-baik, ini bukan patokan utama. Tapi ini boleh menjadi kriteria untuk kita menjadi pertimbangan kita, untuk kita ingin melanjutkan nggak ke pernikahan. Lihat bibit bobot bebetnya. Nah, menentukan pilihan berdasarkan bibit bobot bebet seseorang memang bukan perkara yang mudah. Jika seseorang sudah mabuk cinta atau menjadi budak cinta terhadap pasangannya, biasanya ukuran-ukuran tersebut bisa lenyap begitu saja. Maka tidak heran jika karena pertimbangan-pertimbangan tersebut banyak sekali terjadi konflik antara anak dan orang tua karena berbeda pandangan terhadap sebuah pernikahan. Meski demikian, pertimbangan ini dilakukan orang tua biasanya bertujuan agar anak yang dinikahkan akan mampu hidup dengan bahagia dan sejahtera karena dapat menghindari berbagai permasalahan hidup dengan baik dalam berumah tangga. Tujuannya memang baik. Tapi perhatikan baik-baik. Yang kalian perlu, yang paling penting dari sekedar bibit bobot bebet adalah satu hal. Sikapnya, karakternya. Perhatikan baik-baik. Kalau misalkan secara bibitnya dia keturunan orang tua misalkan wah hebat pokoknya, orang tuanya suka merendahkan dan sombong, tapi anaknya pernah merantau jauh dari orang tua, dia biasa hidup susah, dia dibentuk dengan kesusahannya, kesulitannya, sikapnya berubah. Tuh, sikapnya berubah, kalian boleh menikah dengan orang itu. Yang terpenting adalah sikapnya, attitude-nya. Buat apa kaya kalau attitude-nya nggak bagus, ngerendahin orang, sombong, belagu. Wah, capek kita nikah dengan orang kayak gitu. Ya kan? Lihat sikapnya. Perhatikan bagaimana dia memperlakukan orang tuanya. Ini screening yang pertama. Kalian lihat gimana. Ini kalau misalkan laki-laki ya, lihat pacar kalian, lihat bagaimana pacar kalian memperlakukan mama papanya. Kalau kasar, lebih baik pertimbangkan untuk lanjut pacaran. Wah, sama emaknya, bapaknya aja kasar banget di pacar gua. Apalagi gua nanti, suaminya dibentak nih nanti.
Lihat sikapnya. Oke? Jangan menikah dengan orang yang bentak-bentak, judes, dan kasar sama orang tuanya. Jangan menikah dengan orang yang suka memukul atau main tangan. Yang perempuan jangan nikah dengan pria yang suka main tangga. Kenapa? Gimana sih lu bego banget kayak gitu? Pacarannya udah main suntung-sunturin kepala. Wah, lebih baik putus. Udah, pastikan itu bukan kehendak Tuhan. Lu dari pacaran aja udah main gampar-gamparan, udah main pukul-pukul. Udah pasti bukan kehendak Tuhan. Tidak peduli dia pelayanan di gereja loh. Gak peduli dia rohani di gereja, gak peduli dia rohana di gereja. Tapi kalau kayak gitu, kasar, main pukul, tidak rohani sama sekali. Seringkali apa yang ditampilkan di mimbar itu bagus-bagus, tapi udah turun dari mimbar, udah kehidupan sehari-hari, sifat aslinya keluar, kasarnya keluar, main pukul, main tangan. Jangan menikah dengan orang yang suka main pukul, main tangan. Jangan menikah dengan orang yang mentalitasnya malas, mentalitas miskin. Oke, perhatikan. Bentar-bentar minta-minta sama orang, pinjam duit. Mentalitas miskin, mentalitas malas. Dia di rumah nggak mau kerja, santai aja di rumah. Nggak ada yang dikerjain, santai. Terus kalau nggak ada duit, minta telepon orang tua. Ma, tolong dong kirimin. Kalau orang tuanya mungkin bilang gini, emangnya gua cetakin duit? Lu minta kerja? Udah umur berapa lu nggak kerja-kerja? Ya nih. Miskin bukan keadaan. Miskin itu mentalitas. Miskin itu bukan keadaan, tapi mentalitas. Orang yang kekurangan, tapi kalau dia rajin, bekerja dengan bagus, dia bekerja dengan rajin, tekun, jujur, dia bukan orang miskin. Tapi orang kaya yang malas-malesan setiap hari di rumah, gak ngapa-ngapain, orang itu miskin. Jadi miskin bukan keadaan, tapi mentalitas. Ya, mungkin kayak gini kalian nggak pernah dengar di gereja ada khotbah-khotbah seperti ini. Kita akan belajar dari satu yang bernama perempuan ini. Setelah ini saya akan tutup. Oke, ada yang tahu perempuan ini? Ayo. Ini rasanya tetangga deh kok. Ini ada panggang nih kok. Oke, saya bacain kisahnya. Kalau dibilang cantik, perempuan ini adalah Norma Jean Mortensen. Adalah wanita paling cantik pada zaman. Ia lahir tahun 1926. Aduh, kok jauh. 1926. Meninggal tahun 1962. Usia dia hidup hanya 36 tahun saja. Pada waktu kecil, ayahnya entah di mana karena bercerai dengan ibunya. Lalu akhirnya ibunya menitipkan perempuan ini, Norma Jean Mortensen ini, di panti asuhan. Lalu akhirnya ibunya menikah lagi. Di panti asuhan, Norma Jean Mortensen diperkosa oleh orang yang tidak dikenal. Ia trauma dan setelah besar kemudian ia menjadi bintang film di 20th Century Fox. Ia seorang aktris, penyanyi, model. Makanya dalam satu filmnya dia booming cuma sebentar, udah gitu surut lagi. Gimana cara mendongkrak popularitasnya? Dia menjadi aktris film dewasa. Disitulah dia naik lagi. Dia menampilkan tubuhnya tanpa busana sama sekali. Ia menikah 3 kali, tapi semuanya berakhir dengan perceraian. Ia mengalami overdosis. Ia mengalami depresi berat karena kesepian. Ia ditemukan tewas karena overdosis di ranjangnya. Pintu semua terkunci di rumahnya.
Lalu akhirnya diranjang, dia minum obat tidur yang sangat banyak. Lalu akhirnya overdosis dan akhirnya meninggal. Teman-temannya gua dobrak pintunya nggak bisa kan, wah buka pintunya nggak bisa, akhirnya didobrak. Lalu akhirnya ditemukanlah Norma Jean Mortensen terbaring sudah menjadi mayat. Lalu akhirnya temannya melihat ada secari kertas di dekat ranjangnya. Ada tulisan gini, I do not know what love is all about. Aku tidak tahu apa itu cinta yang sesungguhnya. I do not know what love is all about. Aku tidak tahu apa itu cinta yang sesungguhnya. Dia cantik, dia kaya, dia populer. Karenanya sempat kalau kita baca rumor-rumor di sejarah bahwa dia pernah bermain menjadi selingkuhannya Presiden Amerika John F. Kennedy. Ya, saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak, tetapi banyak sumber yang mengatakan itu benar. Jadi selingkuhannya John F. Kennedy. Tapi hidupnya penuh dengan kepahitan. Orang tua dia tidak mendapatkan kasih yang benar dari orang tua. Akhirnya dia bertumbuh seperti seorang yang liar, yang tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tidak mendapat kasih sayang. Dia 3 kali menikah, 3 kali bercerai. Lalu akhirnya di saat dia kesepian dan depresi berat, dia akhiri hidupnya dengan bunuh diri. Dia adalah Marilyn Monroe. Tahu Marilyn Monroe? Ya. Di YouTube banyak. Sehebat apapun karir kalian, prestasi kalian, kekayaan kalian, keuangan kalian, tanpa cinta yang sejati, Anda tidak akan pernah bahagia. Punya banyak uang, punya pangkat yang paling tinggi di militer, punya prestasi hebat, karir hebat, kekayaan berlimpah, tapi kalau kalian tidak mengerti cinta yang sejati, kalian tidak akan pernah bahagia dalam hidup. Cinta bukan sekedar perkataan, tetapi pembuktian dengan perbuatan sehari-hari. Pernikahan bukan sekedar perkataan cinta, tetapi pembuktian cinta melalui peranan dan tanggung jawabnya. Karena itu pernikahan hanya untuk orang yang dewasa. Jangan menikah dengan anak kecil. Anak kecil dalam tanda petik. Oke? Bakalan capek dan makan hati. Jangan biarkan diri Anda diperbudak cinta. Carilah pasangan yang membuktikan cintanya kepada Anda, dan bukan sekedar perkataan saja. Jangan salah nikah ya. Dalam pernikahan Kristen tidak boleh ada kata cerai. Di dalam agama yang lain mungkin diperbolehkan, tapi di kekristenan tidak. Tidak boleh cerai. Sekali untuk seumur hidup. Anda mungkin takut untuk bercerai karena adat istiadat. Takut cerai dong, kan gak boleh sama adat. Atau mungkin takut bercerai karena malu sama keluarga. Kalau mau cerai nanti gimana? Nanti semua menghina saya, merendahkan saya. Anda mungkin takut bercerai karena adat dan malu sama keluarga. Tetapi buat apa kalau hidup Anda tersiksa selamanya? Jangan salah menikah. Buka mata lebar-lebar, kenali sifatnya. Jangan terburu-buru untuk langsung menikah. Anda harus siap mental untuk putus di masa pacaran kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalian harus berani seperti itu. Jangan ikutin hawa nafsu seperti Simpson, tapi belajar tentang apa itu cinta. Dari Hosea, dari Ruth. Dengan demikian kita bisa mengerti apa itu cinta, dan kita semakin kuat dalam hidup. Jangan jadi budak cinta, jadi bukti cinta, bukan jadi budak cinta. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan buat siang hari di mana kami mendengar firman Tuhan, dan kami tidak mau untuk diri kami menjadi hamba cinta, menjadi budak cinta, tetapi kami mau menjadi bukti cinta, di mana pernikahan kami boleh menjadi inspirasi buat orang lain.
Sehingga kehidupan kami boleh sungguh-sungguh dipenuhi dengan kasih-Nya Tuhan, berlimpah kasih, sehingga hidup kami bisa menjadi berkat buat orang lain. Pakailah kami Tuhan, untuk kami bisa menemukan orang yang tepat, sehingga kami bisa menikah dengan orang yang tepat sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan tertanam dalam hati kami dan kami semakin berubah. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, ada satu pengumuman saja hari ini bahwa hari Selasa ini jam 6 sore kita akan ada Women Conference. Jadi untuk semua perempuan, baik yang belum menikah maupun yang sudah menikah, terlebih lagi yang sudah menikah, silakan datang. Di tempat ini kita akan ada Women Conference hari Selasa jam 6 sore. Jadi bukan berarti ibadah seperti ini, bukan, tetapi kita akan lebih banyak sharing, lebih banyak tanya jawab, lebih banyak mungkin kita nanti bisa terbuka, kita saling mendoakan satu sama lain. Itu indah. Jadi yang perempuan itu hari Selasa. Jadi kita akan bahas tuh nanti permasalahan perempuan lah gitu. Gimana sih saya ngadepin suami saya ini kok susah ya, gitu. Oke, silakan bisa curhat di sini. Ya, hari Selasa jam 6 sore di tempat ini. Oke, catat baik-baik ya. Nah, untuk yang lelakinya, main conference itu hari Kamis. Hari Kamis jam 6 sore. Jadi ini memang berlaku untuk pria yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Gak apa-apa yang jomblo-jombloan, gak apa-apa datang, gak apa-apa. Biar kalian juga belajar, oh gini tuh nikah ya. Oh ternyata tak seindah yang kubayangkan. Nah gitu. Gak apa-apa untuk bisa mengerti, oh seperti ini yang nikah ya. Oh dengan sharing, oh seperti ini ya. Gak apa-apa. Mungkin kalian juga sharing dengan, kok saya susah banget kok pacaran jarak jauh ya kok ya. Lihatnya ada yang ngedeketin kayak gini. Silahkan sharing. Oke, jadi ini untuk obrolan laki-laki hari Kamis. Yang hari Selasa obrolan perempuan. Oke, yang obrolan perempuan mungkin bisa tanya tentang misalkan tentang masalah kesehatan apa segala macam, silakan. Jadi tentang peranan saya sebagai seorang istri, seorang ibu seperti apa gitu. Nah, silakan datang. Oke, jadi saudara sini ini hanya 2 bulan satu kali. Yang ada di bulan Februari nanti akan ada lagi di bulan April. Jadi 2 bulan sekali, tidak sering. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Ajakin teman-teman yang lainnya. Oke, terbuka untuk umum, tidak harus untuk jemaat. Oke, terbuka untuk umum. Mau ajak siapa aja, silakan. Yang pasti seru. Oke. Nah, mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Kita nyanyi lagu refrainnya saja yang apa tadi? Andai kata, ajarilah kami. Ajarilah
dipenuhi dengan kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kasih-Mu, sehingga hidup kami berlimpah dengan kasih dan cintanya Tuhan. Sehingga ketika hidup kami dipenuhi dengan kasih Tuhan, maka kami tidak perlu mencari kasih di luar. Kami tidak perlu menuntut orang lain mengasihi kami. Kami bisa, karena hidup kami sudah penuh dengan kasih Tuhan. Kami sudah penuh dengan cintanya Tuhan. Orang yang dipenuhi dengan kasihnya dan cintanya Tuhan tidak akan pernah menjadi budak cinta dari manusia, karena dia sudah berlimpah dengan kasih Tuhan. Tapi justru dia akan menjadi orang yang menjadi bukti cinta Tuhan. Dan dia bisa sungguh-sungguh bisa mengasihi pasangannya, bisa mengasihi orang lain dengan baik. Tuhan, ketika kami mengerti ini, kami percaya bahwa kasih-Mu terus semakin bertumbuh dalam hidup kami. Ubahkan kami, biar kami menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin lebih baik, semakin hari semakin berubah menjadi lebih baik. Pimpin kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Biar firman Tuhan menjadi benih yang jatuh di tanah hati kami yang subur. Dan benih itu boleh berakar, bertumbuh, berbuah, dan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Ubahkan kami semakin hari semakin mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan kami bersyukur di mana hari ini kami beribadah kepada Tuhan, dan kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik. Biar persembahan yang kami akan berikan itu adalah bukti cinta kami kepada Tuhan, bahwa kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kami tidak mengasihi uang, kami tidak mengasihi harta kami tetap mengasihi Tuhan kami. Uang, harta itu hanyalah titipan Tuhan. Itu hanyalah sementara untuk kami bisa menjadi berkat buat orang lain, untuk pekerjaan Tuhan. Biarlah kami memberikan, karena kami cinta Tuhan, bukan karena liturgi gereja, di mana semua gereja ada persembahan maka kami harus memberikan persembahan. Tapi kami memberikan persembahan dengan sikap hati yang benar, karena kami mengasihi Tuhan, yang di mana Tuhan sudah menebus hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan pimpin dan sertai kami. Kumpulkan kami kembali hari Selasa untuk Women Conference, di mana kaum wanita akan kumpul, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah, di mana mereka akan bertumbuh bersama-sama dalam kebenaran firman Tuhan. Dan juga hari Kamis minggu ini, di mana Men Conference untuk yang laki-laki akan berkumpul, di mana mereka akan semakin bertumbuh dan semakin mengenal kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa pekerjaan kami, keluarga kami diberkati oleh Tuhan, dan usaha kami akan terus semakin diberkati oleh Tuhan. Dan apapun yang kami doakan, Tuhan pasti akan bukakan jalan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Mari kita naikkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat tangan kita untuk kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu sekarang pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa yang ada dalam sorga. Demikian juga cinta dan kasih sayangnya yang sudah dinyatakan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan penghiburan dan kekuatan di dalam Roh Kudus akan tetap menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Sama-sama yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan berkati.